Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Indah sekali pemandangannya. Wah, Indonesia itu indah ya. Aduh. Hai adik-adik. Apa kabar? Iya, kakak inget kok, ini hari Minggu. Kita harus ibadah sekolah minggu, ya. Walaupun ibadah sekolah minggu masih online, tapi kita jangan melupakan ibadah kepada Tuhan, ya. Nah, adik-adik jangan lupa untuk kelas tanggung. Apabila adik-adik sudah mengikuti ibadah, adik-adik bisa mengabsen dengan cara men-share lokasi adik-adik semua, dan nanti share log itu akan masuk ke grup orang tua. Ya, jadi kakak-kakak guru sekolah minggu bisa melihat kehadiran adik-adik semua. Ya, oke, adik-adik, kakak mau absen satu persatu anak-anak kelas tanggung, kelas besar dan kelas tunas. Yang namanya dipanggil, adik-adik bisa ajukan tangan tinggi dan bilang hadir, ya. Adrian Juliano Putra Siswanto, Arga Wito Martua Manurung, Clarissa Faras Manulang, hadir. Dani Fernando Pasaribu, Elki Anom Herianto, Falon Yosua Sihombing, Felicia Eliana Mulana Sirait, Girsong Edison Pratama L. Tobing, hadir? Wah, hadir ya. Gerard Egen Panjaitan, Henok Jevanya Simanjunta, Ivani Letare Grace Sihotang, Kelvin Pandepotan Silaban, Nurliana Citra Panjaitan, Ripka Simanjunta, Rafael Christian Simamora, Yesi Immanuela Sihombing, Yehezkiel Sihombing, Yoselin Sunjaya Kuhu, Yuni Lavela Nainggolan, Roma, hadir semua? Hadir. Oke. Kemudian ada Dika Manulang, Florista Permata Nugroho, Jonas Yedisa Kristiano Sihombing, Naditson Mendrova, Yoga Benrihot Mendrova, hadir semua ya kelas tanggung. Wah, jumlah anak-anak kelas tanggung ini banyak sekali ya. Dan yang kelas tanggung naik ke kelas tunas juga banyak. Kakak sebutkan ya, kakak absen satu persatu. Bonar Reyes Sibarani, Trista Diandra Siswanto, Gracia Olivia Fitriani Nainggolan, Janet Sabrina Herianto, Moses Joe Benektos Nainggolan, Natalia Caroline Panjaitan, Natania Baptista Butar-Butar, Febriana Virigia Simamora, Rafa Rizky Ramadhani, Tiansi Kristi Sihotang. Ya, itu anak kelas tanggung yang sudah naik ke kelas tunas. Ya, adik-adik jangan lupa mengikuti kebaktian sekolah minggu online setiap pukul 8.30 ya. Kita sudah mulai sekarang, dan
nanti adik-adik membuat absen dengan cara men-share lokasi tempat kalian mengikuti ibadah online ini. Ya, sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Kita berikan sikap yang terbaik, yang terutama untuk Tuhan Yesus. Hai Kak Vera. Hai. Ternyata kita bertemu di tempat seindah ini ya. Lebih santai kita nih. Iya, santai. Tapi tetap ingat dong, sekarang hari Minggu. Hari Minggu ya, adik-adik di rumah. Sekarang hari Minggu kita akan memulai kebaktian sekolah minggu kita jam 8.30. Jam 8.30 ya. Kakak undang, Kak Monik undang, dan Kak Vera undang. Kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu buah lagu. Ku diberikan hidup baru. Ya, ku diberikan hidup baru. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri ya adik-adik ya. Ini yang dibatalkan bunyi ya. Tutup mata dan tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Pada hari ini kami akan memulai kebaktian sekolah minggu online kami. Sertai kami ya Tuhan, biar bersama-sama kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan ya Tuhan, kami pun berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang masing-masing berada di rumahnya. Sertai mereka semua ya Tuhan, agar kami boleh terus bersemangat dan bersuka cita. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tiba waktunya buat kita semua, khususnya kelas tanggung besar dan kelas tunas, untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan uang. Sudah disiapkan semua amplopnya? Untuk minggu ini kita hanya mengumpulkan satu amplop persembahan saja. Untuk amplop aplikasinya kita tangguhkan dulu ya adik-adik ya. Nah kakak mengingatkan bahwa amplop persembahan ini nanti boleh disampaikan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja, kemudian dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang berada dekat penerima tamu. Jangan lupa ya, papa mamanya diingatkan untuk memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di samping penerima tamu. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa untuk persembahan, kita akan bernyanyi atau mengumpulkan persembahan diiringi dengan pujian dari NKB 208. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama sambil bergerak ya. Oke? Ya. Tak perlu waktu
tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak Surgawi untuk pagi hari ini, karena kami anak-anak sekolah minggu telah mengumpulkan persembahan. Terima kasih semua Tuhan atas pemberian yang Kau berikan kepada orang tua kami. Biar Engkau tetap memberikan limpahan berkat atas kami. Terimalah persembahan kami ini ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu GKP Rangkas Bitung, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing terlebih dahulu. Bisa minta ke papa mamanya ya untuk mencarikan atau membukakan Alkitab dan mencari yang terambil dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 2b sampai yang ke-10. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 2b sampai yang ke-10. Jadi buka ya masing-masing ya. Baik, sebelum kita membaca dan mendengarkan isi dari cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita berdoa, mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sebentar kami akan membaca isi dari sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mengurapi kami, sehingga apa yang kami baca juga dapat kita pahami, dan apa yang kami dengarkan juga dapat kami mengerti ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dan menyertai ibadah kami pada pagi hari ini, ibadah sekolah minggu GKP Rangkas Bitung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu pujian, yaitu lagu yang berjudul Firman Tuhan Ada di Hatiku. Baik adik-adik, sudah dibuka ya 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-2b sampai yang ke-10. Firman Tuhan berjudul mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera,
fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Timotius 2 ayat yang ke-2b sampai dengan yang ke-10. Nah, mari adik-adik tadi telah mendengarkan bacaan firman Tuhan pada hari ini. Sekarang siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah dibaca tadi ini merupakan perikop firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini, merupakan bagian penutup dari surat Paulus kepada Timotius. Isi dari surat ini memang ditujukan kepada Timotius, tetapi juga ada pesan-pesan umum yang disampaikan bagi pemimpin-pemimpin jemaat. Secara khusus Paulus prihatin dengan perilaku pemimpin jemaat yang berlaku sesat. Kesesatan itu terwujud dalam bentuk menjadikan ibadah sebagai sumber keuntungan, uang. Jadi ibadah dipakai mereka sebagai mencari keuntungan, mencari kekayaan, mencari harta pada saat itu. Coba kita baca kembali ayat yang kelima di dalam 1 Timotius tadi. Di sini dikatakan ayat yang kelima 1 Timotius 6, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Jadi mereka berpikiran kalau ibadah itu, jadi menjadikan ibadah itu sebagai sumber keuntungan. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, pengajaran yang diberikan pun pada saat itu semakin tidak jelas. Semakin banyak orang yang asal bicara tanpa dapat dipertanggungjawabkan. Mirisnya lagi, kejadian ini pun menimbulkan pertengkaran di antara mereka. Jadi pemimpin-pemimpin mereka bertengkar satu dengan yang lainnya. Jadi mereka mulai saling menjatuhkan. Mereka mulai saling melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk mengejar apa? Untuk mengejar harta kekayaan, untuk mengejar keuntungan. Nah, di saat kebanyakan orang mengartikan keuntungan dengan berlimpah kekayaan, Paulus mengartikan keuntungan dengan kata cukup. Itulah sebabnya dalam ayat yang ke-6 Paulus mengatakan bahwa ibadah yang disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Orang biasa mencari kata cukup adalah orang yang bisa menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik pada saat ini diajarkan kepada kita, kepada adik-adik semua, untuk merasa cukup dengan apa yang kalian miliki pada saat ini. Karena kalau kita tidak merasa cukup, kita menjadi orang yang serakah, kita tidak bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari adik-adik, biarlah kita mulai belajar untuk senantiasa merasa cukup dengan apa yang kita miliki saat ini. Mungkin adik-adik pada saat ini telah memiliki peralatan sekolah yang lengkap, tapi adik-adik merasa pada saat ini merasa belum cukup juga. Jangan hal seperti itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita namanya gitu, kalau seperti itu kita tidak merasa cukup dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang serakah, jadi kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini.
Kalau ibadah, tadi di dalam firman Tuhan dikatakan, kalau ibadah itu disertai dengan rasa cukup, itu akan memberikan keuntungan kepada kita. Kenapa kita beruntung? Karena kalau kita merasa cukup, berarti kita bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak merasa cukup, berarti ingin dan ingin lagi. Itu namanya serakah dan itu tidak bisa bersyukur. Sedangkan kita, Tuhan ajarkan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, pelajaran bagi kita semua. Ternyata pada zaman dahulu juga banyak orang yang terlalu mengejar-ngejar uang sampai mereka melakukan cara yang salah. Ada yang menipu orang lain, ada yang merampas, ada juga yang berlaku curang dan sebagainya. Bahkan ada loh yang sampai mencandai ibadah. Jadi mempergunakan ibadah itu sebagai jalan untuk mencari harta kekayaan pada zaman dahulu. Semoga pada zaman sekarang ini tidak ada hal yang seperti itu lagi. Paulus mengajarkan Timotius bahwa yang paling penting dalam kebutuhan pokok kita tercukupi dulu. Ada saja kebutuhan pokok yang lain-lainnya. Paulus di sini bukan berarti orang Kristen itu tidak boleh menjadi orang kaya. Tidak seperti itu. Tapi Paulus mengajarkan kepada kita semua agar kita boleh merasa cukup dengan apa yang kita miliki pada saat ini, yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita bersifat serakah, mencari jalan yang semau kita sendiri. Jadi mencari jalan yang pokoknya yang penting dapat harta kekayaan, yang penting dapat banyak dengan menghalalkan segala cara. Tidak seperti itu. Tapi Paulus mengajarkan kepada kita semua agar kita boleh senantiasa merasa cukup. Sehingga kalau kita merasa cukup, kita bisa bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, biarlah mulai saat ini kita mau belajar berlaku yang baik dan merasa cukup, tidak lagi menjadi anak-anak yang serakah, merengek kepada orang tuanya. Pada saat ini mungkin adik-adik sudah ada yang memiliki HP atau memiliki benda-benda yang lain, memiliki tas satu, ingin tas yang lain. Jangan bersifat serakah lagi, tapi biarlah kita mau senantiasa merasa cukup dengan apa yang telah kita miliki pada saat ini. Tidak lagi merengek kepada orang tua, tapi kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Di luar sana masih banyak orang-orang lain yang membutuhkan. Banyak orang-orang yang berkekurangan. Di saat ini biarlah apa yang telah kita miliki, kita merasa cukup. Berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita telah merasa cukup dengan apa yang kita miliki pada saat ini, kita bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini dan sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Tuhan berkati adik-adik semua. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, tiba waktunya kita untuk menutup ibadah online kita ya. Ya sebelumnya kita mau berdoa dulu nih. Sebelum kita nutup ya, yang akan dipimpin oleh Kakak Isna. Ya, silakan. Oke, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih buat karena kami sudah selesai sekolah minggu kali ini. Bapak, Tuhan kasih sukacita terus menerus untuk kami semua. Sekarang kami mau selesaikan ibadah kita. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Haleluya, amin. Nah, amin ya. Namun sebelum kita tutup, setelah berdoa kita akan memuji Tuhan dulu nih Kak Isna ya. Ya, benar. Kita akan memuji nama Tuhan dengan berjudul Hati Seorang Hamba ya. Apa
Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.